Hari ini kita akan ngerakit PC yang tidak direncanakan. Apa maksudnya? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Halo, Jun di mana? Kenapa kok tidak direncanakan? Jadi ceritanya saya tuh cuma pengen bikin eksperimen sendiri. Jadi saya ada RAM yang pengen saya coba pasang ke motherboard yang sudah jelas-jelas nggak bisa support RAM-nya. Nggak bisa support itu bukan berarti motherboardnya DDR4 terus saya pasang DDR5, nggak. Tapi secara speednya. Jadi di sini di motherboard ini apa? Biostar B650M. Ini di sini tertulis mana sih? Nih, support RAM-nya maksimal 5600 plus MHz. Sedangkan RAM-nya ini dia speednya 6200. Jadi apakah kalau dipasang ke sini yang dia cuma bilang 5600 apakah bisa? Kalau bisa apakah bisa jalan full speed? Bisakah lancar? Bisakah stabil atau jangan-jangan nge-crash terus gitu kan? Termasuk saya udah cek di websitenya, ini juga tidak ada di QVL-nya motherboard ini. Terus setelah motherboard dan RAM-nya ada, gimana mau dipasang di mana gitu kan? Ya sudah, dirakit aja sekalian. Dimana ini beberapa part memang part yang sudah ada di sini dan beberapa lagi memang harus dibeli terpisah. Kayak ini sudah ada power supply, udah ada duluan. Ini GPU juga kemarin barusan dites gitu ya. RX 7800 XT. Terus apalagi? Ini, kalau ini SSD-nya karena di sini SSD udah penuh semua, jadi akhirnya harus SSD baru. Acer AS2280 Q4L. Ini Gen 4 tapi harganya murah. Terus apalagi? Oh ini untuk mempercantik penampilan, bre. Saya belum pernah ngerakit PC pakai kabel extension yang RGB kayak gini. Jadi saya penasaran kira-kira bakal bagus atau enggak. Akhirnya ya sudahlah cari yang dari Olsa ini ada. Dia satu set untuk 24 pin, terus buat GPU sama CPU ini kali ya. Terus holder buat GPU-nya nanti biar nggak sagging, biar nggak patah nanti slot PCI Express-nya. Dan terakhir casingnya ini dari Tecware. Ini adalah Tecware Edge M2 Pro. Jadi M2 Pro ini adalah versi pembaruan dari M2 yang lama. Ini casingnya harganya nggak terlalu mahal, 650 ribuan kalau nggak salah. Tapi yang pasti dia form factor-nya MATX, jadi menyesuaikan sama motherboard-nya. Terus prosesornya kebetulan lagi dites, di situ ada Ryzen 9 7900 dan ya sekalian dites nanti motherboard murah kayak gini bisa nggak buat ngangkat Ryzen 9. Dan kebetulan Ryzen 9 7900 itu dia udah dapat cooler bawaan juga. Jadi udah bisa menghemat untuk beli cooler, tapi kira-kira bakal panas atau enggak? Nanti kita tes semuanya setelah barangnya terakit. Sebelum kita mulai, ini tentang SSD-nya dulu nih. Jadi Acer AS2280 Q4L ini kapasitas 1 TB, tertulis di sini Gen 4x4. Tapi saya mau kasih tahu dulu, jangan terjebak sama tulisan Gen saat kamu membeli NVMe. Kenapa? Karena Gen itu hanya menunjukkan dia dicolokinnya di slot generasi keberapa dan dia tidak menunjukkan speednya berapa. Jadi kalau dibilang Gen 4 itu dia maksimal bisa 8 GB per second untuk transfer rate-nya. Tapi pada prakteknya yang bisa dapat angka 7 GB ke atas itu adalah seri NVMe yang kelas atas, Gen 4 yang kelas atas. Sedangkan NVMe kelas budget itu nggak sampai 7 GB. Bahkan ini Acer, ini dia tertulis di sini speednya, read-nya hanya 3600 dan write-nya cuma 3000. Dimana kalau kita bicara secara generasi bandwidth PCI Express, Gen 3x4 aja itu maksimum bisa 4 GB. Jadi kalau kita hanya bicara speed, sebenarnya kalau ditulis dia pakai teknologi Gen 3 sekalipun nggak masalah karena speednya masih masuk, bre. Tapi ini dia tertulisnya Gen 4. Gak salah sih, karena memang tidak harus bisa full speed. Bahkan kalau kamu beli Gen 3 sekalipun yang bisa secara teori bisa mencapai 4 GB per second, pada prakteknya banyak juga yang transfer rate-nya cuma sekitaran 1 GB per second. Jadi hati-hati kalau kamu beli NVMe, jangan hanya terjebak dengan gennya, tapi perhatikan speednya berapa. Dan ini
berlaku hanya untuk NVMe, beda dengan SSD SATA ataupun hard disk, karena untuk SSD SATA speednya bisa dibilang semuanya flat sama di kisaran 500 Mbps dan itu sudah maksimal, nggak bisa lebih lagi. Terus kalau untuk hard disk juga sama, walaupun dia menggunakan SATA yang bisa sampai 500, pada prakteknya dia palingan ada di kisaran 100-an doang, dan itu adalah satu hal yang wajar bahwa storage drive dijual dengan transfer rate yang tidak bisa mencapai maksimum yang bisa didapat sama interface-nya. Jadi itu tadi tentang gen dari SSD NVMe. Sekarang untuk casingnya, ini dari awal saya ngelihat, ini saya sudah cukup tertarik dengan Tecware M2 Edge Pro ini. Kenapa? Karena sepertinya Tecware ini sudah aware sama kasus tempered glass yang pecah. Jadi sekali lagi saya bahas tentang tempered glass pecah. Itu dari hasil polling yang sudah pernah saya lakukan, mungkin banyak dari kami yang udah ikutan juga. Ternyata yang paling banyak terjadi kaca pecah itu adalah untuk casing murah yang kacanya agak tipis dan kacanya dilubangin langsung dibaut ke casingnya. Nah di sini nggak bre, karena casing ini kacanya ditempel ke frame dan framenya yang dibaut ke casing. Jadi ternyata bisa loh bikin casing murah dengan teknologi tempered glass yang dipasang dengan cara seperti ini. Memang tidak akan menjamin bahwa dia nggak mungkin pecah karena semua kaca pasti akan bisa pecah, tapi at least secara kemungkinannya akan jadi lebih kecil karena saat kita ngelepas kacanya ini nggak langsung dapat stres berlebih karena akan disangga sama framenya. Termasuk kalau misalkan dia harus memuai, dia harus menyusut karena panas, nggak langsung ketahan sama bautnya gitu ya. Dia bisa memuai dan menyusut dengan bebas karena dia ditempel di frame. Kemudian form factornya MATX, jadi nggak bisa dipakai untuk motherboard ATX. Ruangnya tapi cukup lega di sini ya, bisa muat GPU dengan panjang up to 330 mm dan CPU cooler dengan tinggi up to 175 mm. Di bagian depan bisa dipasang radiator up to 280 mm atau kipas up to 2 kali 140 mm, dimana kipasnya sendiri udah termasuk dalam paket penjualannya. Kita udah dapat 2 fan 140 mm ARGB lagi. Bagian atas hanya bisa dipasang radiator dengan ukuran up to 240 mm atau kalau kipas 2 kali 140, sedangkan di bagian belakang standar cuma bisa untuk 120 mili doang. Mau radiator, kipas bisa aja dan kipasnya udah include dalam paket penjualan juga. Untuk storage drive-nya, nempel di bagian belakang motherboard plate-nya nih ya, ada removable tray yang bisa muat 2 SSD atau hard disk 2,5 inci. Terus di bagian bawah ada removable cage yang bisa dipasang 2 hard disk 3,5 inci atau kalau mau dipasang yang 2,5 juga bisa. Jadi total ada 4 storage drive yang bisa terpasang di sini. Untuk upper panel, kita dikasih satu USB Gen 3 5Gbps, satu USB-C, jack microphone dan speaker yang terpisah, terus ada tombol power, tombol reset dan tombol RGB yang terpisah. Biasanya casing ada yang ngasih tombol reset dan RGB itu jadi satu, jadi milih mau dipakai reset atau RGB doang. Secara build quality standar, nggak terlalu tebal plat-platnya, melihat harga resminya yang cuma 650.000 dan udah dapat 3 kipas ARGB, wajar. Tapi ada satu hal yang paling saya sebel dari casing murah seperti ini, cover PCI Express slotnya tidak reusable, jadi sekali copot dibuang, nggak bisa dipasang lagi. Sekarang ini RX 7800 XT, performanya gimana kamu bisa cek di video ini. Kalau saya lihat di online gitu ya, itu tertulis bahwa dia recommended power supply-nya 700 watt. Tapi ternyata saya baru baca juga kalau di sini tertulisnya recommended-nya 750 watt, bre. Tapi ya sudah, mau yang mana, kalau power supply saran saya main aman, jangan beli terlalu mepet. Kalau udah tertulis ada orang bilang 700 atau 750, ambil angka terbesarnya dan beli lebih dari itu. Dan untungnya di sini power supply-nya 850 watt, saya pakai dari Hydro G Pro. Ini belum ATX 3.0 karena kebetulan GPU-nya juga masih pakai colokan power konvensional. Jadi udah cocok semuanya. Sekarang untuk merakitnya kasih ke Mas Kidis aja kali ya.
Sekarang kita lihat thermal performance dari casing Techwear Edge M2 Pro ini. Ryzen 9 7900 punya maximum boost clock di 5,4 GHz, tapi tentu saja ini hanya bisa dicapai jika coolernya sanggup. Saya lakukan tes Cinebench R23 di CPU ini menggunakan cooler bawaannya Wraith Prism dengan kondisi setting BIOS default. Di sini kita lihat temperatur tertinggi ternyata dibatasi di 74 derajat Celcius. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah clocknya yang ada di kisaran 4,5 GHz. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa coolernya jadi bottleneck. Dengan cooler yang lebih baik lagi, CPU ini seharusnya bisa mencapai angka clock yang lebih tinggi lagi. Bahkan kalau memang bagus banget coolernya, dia akan bisa mencapai angka boost clock di 5,4 GHz. Sekarang untuk GPU only, tercatat RX 7800 XT dengan tes Furmark mencapai temperatur 68 derajat Celcius dengan hotspot 86 derajat Celcius pada fan speed 47%. Apakah normal? Kita lihat pembandingnya waktu GPU ini saya tes di open case. Terlihat temperatur saat dia di luar casing ada di angka 65 derajat Celcius dengan hotspot hanya 78 pada fan speed 42%. Jadi memang terlihat di dalam casing dia jadi sedikit lebih panas. Atau lumayan banyak sih ya untuk hotspotnya. Cuma di sini sayangnya saya coba jalankan CPU dan GPU full load bersamaan dengan harapan bisa lihat kalau mereka bareng-bareng kerjanya dapat temperatur berapa. Tapi ternyata saat Cinebench dan Furmark saya jalanin bersamaan hasilnya agak aneh. CPU-nya bisa kerja 100% dengan temperatur dan clock yang tidak ada perubahan seperti sebelumnya saat dia kerja sendirian. Tapi di sini anehnya GPU-nya hanya kerja 60-an%. Jadi di sini temperatur GPU-nya nggak bisa maksimal. Cuma kita udah bisa dapat sedikit gambaran bahwa dalam kondisi CPU-nya full load dan GPU-nya 60% ternyata tidak mempengaruhi temperatur maupun clock dari CPU-nya. Dan terakhir ini untuk SSD-nya, di sini waktu dites terlihat speed-nya normal sesuai spek, nggak ada masalah, cuma perhatikan temperaturnya. Motherboard-nya tidak menyediakan heatsink untuk NVMe. Dan tanpa heatsink, bahkan dengan tes yang sesingkat ini aja, temperatur maksimumnya bisa menyentuh angka 73-74 derajat Celcius. Jadi saran saya kalau kamu berencana pakai SSD ini untuk kerja berat dalam waktu yang cukup lama, beliin heatsink terpisah. PC-nya udah jadi, tapi di sini saya pengen nge-share beberapa hal setelah PC-nya jadi ini bahwa ternyata perlu saya sampaikan nih. Yang pertama, kalau kamu pakai GPU gede hari ini, masalah yang akan kamu hadapi adalah GPU sagging. Jadi GPU-nya udah terpasang, tapi dia akan turun gitu ya karena beban. Jadi saat GPU-nya udah terpasang, karena beban di bagian belakangnya ini dia berat, dia akan turun. Dan ini harus disangga, soalnya kalau nggak bisa berpotensi merusak itu ya soket PCI Express-nya gitu kan. Nah, kalau kamu pakai PC yang gede, itu kamu bisa pasang holder bebas gitu ya, ukurannya bebas dan biasanya memang langsung pas. Tapi kalau kamu pakai casing kecil kayak gini, tidak ada ruang untuk pasang holder. Jadi masalah saggingnya bakal tetap ada, tapi penempatan holdernya yang akan jadi susah. Untungnya di casing ini, bagian ujung sini, itu ada lubang ke bawah. Dan ternyata holdernya bisa saya masukin ke situ dan bisa saya jadiin untuk menyangga GPU dari ujung sana. Tapi tidak semua casing ujungnya sana bolong, bre. Jadi perhatiin. Yang kedua, satu hal yang menarik dari casingnya adalah ARGB dari kipas yang udah bawaan dari casingnya ini ya. Jadi biasanya ARGB itu kalau ada tombolnya, dia hanya akan bisa dikontrol lewat tombol, atau kalau dia bisa juga lewat software, kita harus lepas tuh kabel-kabelnya dari controller untuk nantinya dipasang ke motherboard. Nah di sini ternyata enggak. Saya nggak lihat ada controller RGB di casing ini, tapi dia bisa dikontrol lewat tombol dan bisa langsung switch ke software kalau memang dibutuhkan. Dan ternyata saya udah konfirmasi ke Techwear kok bisa kayak gitu. Ternyata controllernya udah tertanam di kipas yang ada di belakang ini. Sedangkan yang depan ini, dua ini adalah daisy chain aja ke sini. Jadi kalau kamu mau ganti kipasnya, perhatiin bahwa controllernya itu ada di kipas bagian belakang. Jadi kalau ini kamu copot, berarti mekanisme untuk bisa switching antara tombol dan software itu bakal hilang. Jadi itu perlu kamu perhatikan. Dan udah itu aja. So far saya lumayan puas dengan hasilnya. Termasuk tampilan kabel RGB dari Olsa ini juga cukup memuaskan lah ya kalau dilihat. Untuk detail part yang terpasang pada PC ini bisa kamu cek di bawah. Kalau kamu tertarik bisa langsung beli di situ, atau kalau kamu pengen PC ini langsung satu set kamu beli, bisa kontak aja. Buka kontaknya Tech and Tips ada di bio. Mau DM di IG bisa, mau tinggalin pesan di Tokopedia bisa, tapi di IG aja sih. Soalnya Tokopedianya udah lama sekali nggak aktif gitu ya. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi di video yang lain.